Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi mata kuliah anatomi mengenai sistem saraf. Sebelumnya kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Citra Ulansari, ada Nadifa Nuresman, ada Nabila Kotrunada, dan Nilam Sari. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama tentang sel saraf dan sinaps. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu apa itu sistem saraf. Jadi sistem saraf adalah salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Nah, sistem saraf ini terdiri dari jutaan sel saraf yang sering disebut dengan neuron, yang berfungsi dalam mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan ataupun tanggapan. Sistem saraf ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara tubuh kita dengan dunia luar, seperti yang dilakukan oleh alat-alat indera tubuh, contohnya lidah, mata, hidung, dan telinga. Selanjutnya sebagai alat pengendali, sebagai pusat pengendali tanggapan. Selanjutnya kita masuk kepada sel saraf dan sinaps. Pada PPT kami menyediakan gambar struktur suatu neuron. Sel saraf ini berbentuk seperti penjual yang panjang. Nah, yang pertama itu bagiannya ada dendrit. Dendrit ini bagian bercabang yang terletak pada atas ini. Dendrit ini adalah percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang yang berfungsi menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Selanjutnya ada badan sel. Badan sel ini adalah bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung beberapa komponen-komponen penting seperti protoplasma, nukleus, dan nukleolus. Badan sel ini berfungsi menerima rangsang dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan ke akson. Selanjutnya ada akson. Akson ini adalah serabut sel saraf yang terlihat seperti penjualan dari badan sel yang berfungsi meneruskan pesan dari badan sel ke neuron lainnya. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus. Jadi nukleus ini adalah pusat pengatur segala kegiatan ataupun pengendali dari kegiatan sel. Di dalamnya terdapat kromosom dan DNA. Selanjutnya ada selubung myelin. Selubung myelin ini adalah selubung yang membungkus akson yang memanjang yang berfungsi untuk mempercepat pengiriman pesan. Selanjutnya ada sel skewan. Sel skewan ini adalah sel penyokong dari akson yang berfungsi untuk memproduksi lemak yang akan membentuk selubung myelin tadi. Selain itu, sel ini juga memberikan nutrisi atau menyediakan nutrisi bagi akson sekaligus berperan dalam regenerasi neurit. Selanjutnya ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini adalah bagian antar dua segmen selubung myelin yang berfungsi untuk mempercepat impuls saraf. Selanjutnya kita masuk kepada sinaps ataupun sinapsis atau sinapsis. Sinapsis ini adalah titik temu antar terminal akson dengan sel saraf lain atau dengan otot. Lewat sinapsis inilah impuls bisa diteruskan ke neuron lain atau memberikan rangsangan pada otot di dalam tubuh. Setiap sinapsis ini menyediakan koneksi antar neuron yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Nah, pada informasi yang ditukarkan tadi dilakukan dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Pada ujung neurit setiap sel saraf terdapat sebuah kantong yang disebut dengan bulbus akson. Nah, pada bulbus akson inilah neurotransmitter tadi diproduksi. Sel-sel saraf terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik ini adalah yang berfungsi menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor atau penerima rangsang menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat. Selanjutnya ada sel saraf penghubung atau intermediate. Sel saraf penghubung ini adalah sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat. Sel saraf ini terdapat di seluruh bagian tubuh. Selanjutnya ada sel saraf motorik. Sel saraf motorik ini adalah sel saraf yang mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Selanjutnya kita masuk kepada materi medula spinalis. Medula spinalis ini juga biasa disebut dengan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini adalah suatu saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak serta melengkung yang dilindungi oleh tulang belakang.
Sumsum tulang belakang yang terdapat memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas tulang leher sampai pada ruas tulang pinggang yang kedua. Pada PPT kami juga menyediakan gambarnya. Dari sumsum tulang belakang ini juga terdapat serabut saraf tulang belakang. Jika sumsum tulang belakang ini dilihat melalui penampang melintangnya, maka terlihat dua bagian, yaitu yang pertama bagian putih atau substansi alba dan bagian abu-abu atau substansi grisea. Bagian putih ini terletak di luar ini, dan bagian abu-abu yang berbentuk seperti kupu-kupu yang berwarna gelap ini. Pada bagian putih atau substansi alba banyak mengandung akson atau neurit yang diselimuti oleh myelin. Bagian ini dapat menghantarkan impuls menuju otak serta dari otak mengarah ke efektor. Pada bagian abu-abu atau substansi grisea ini mengandung serabut saraf yang tidak ada myelinnya. Bagian ini dibedakan menjadi akar dorsal dan akar ventral. Akar dorsal ini juga disebut dengan akar posterior, dan akar ventral ini juga disebut dengan akar anterior. Akar dorsal ini mengandung neuron sensorik, sedangkan akar ventral ini mengandung neuron motorik. Sumsum tulang belakang ini memiliki fungsi seperti komunikasi antar saraf. Nah, dalam menjalankan fungsinya, saraf ini kan harus berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui sinyal-sinyal listrik. Selanjutnya, gerak fungsi sumsum tulang belakang yaitu gerak tubuh. Ketika kita berjalan, beberapa otot akan berkontraksi. Nah, hal itu kelihatan sangat sederhana sekali dan mudah. Padahal terdapat beberapa koordinasi yang sangat kompleks. Pada bagian sumsum tulang belakang yang terdiri dari neuron mengirim sinyal ke otot kaki dan membuatnya meregang atau kontraksi. Hasilnya adalah gerakan bolak-balik yang terjadi saat kita berjalan. Selanjutnya, fungsi sumsum tulang belakang yaitu gerak refleks. Gerak refleks adalah respon spontan akibat rangsang yang melibatkan otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Selanjutnya kita masuk kepada saraf spinal. Saraf spinal adalah sistem saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang dan merupakan bagian dari sistem saraf pusat dalam tubuh manusia. Pada saraf spinal ini terdapat 31 saraf spinal yang terdiri dari 8 pasang saraf spinal cervix, 12 pasang saraf spinal thorax, dan 5 pasang saraf spinal, 5 pasang saraf spinal sakral, dan 1 pasang saraf spinal koksigeal. Pada PPT kami juga sudah menyediakan bagian-bagian gambarnya yang terdiri dari beberapa pasang saraf spinal. Selanjutnya ada otak dan saraf otak. Otak merupakan pusat koordinasi dalam tubuh yang terletak di dalam tulang tengkorak dan diselubungi oleh jaringan yang disebut selaput meninges. Selaput meninges ini dibedakan menjadi tiga lapisan, yaitu yang pertama lapisan luar yang melekat pada tulang yang disebut dengan durameter. Lapisan yang kedua, lapisan tengah yang berbentuk saraf laba-laba yang disebut dengan arachnoid, dan lapisan dalam yang melekat pada permukaan otak yang disebut dengan pia-meter. Nah, di antara arachnoid dan pia-meter ini terdapat ruang yang berisi cairan yang merupakan pelindung otak jika terjadi benturan. Nah, pada PPT kami juga sudah menyediakan gambar dari selaput meninges tadi. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu mengenai cerebellum. Cerebellum atau otak kecil, bagian otak yang terletak di atas batang otak. Fungsi utamanya dari otak kecil itu ialah mengontrol gerakan dan keseimbangan tubuh manusia. Otak kecil ini bentuknya seperti otak besar, mengkerut di bagian tengahnya, dan ukurannya itu beratnya itu 1/8 dari total berat otak secara keseluruhan. Kemudian ukurannya itu bisa hampir sekepalan tangan. Nah, otak kecil ini akan menerima informasi sensorik mengenai posisi dari sendi dan panjang dari otot. Sama baiknya dengan masukan dari auditorik dan sistem visual. Jika otak kecil rusak, maka yang akan terjadi ialah mata akan mengikuti gerak benda tetapi tidak akan berhenti tepat di mata benda itu berhenti. Nah, kemudian
mengenai fungsi otak kecil. Fungsi otak kecil itu yang pertama sebagai pengontrol gerakan dan keseimbangan tubuh manusia. Nah, ini biasanya bisa kita lakukan dalam keseharian kita, yaitu misalnya memberikan perintah untuk berjalan atau berlari dan juga melakukan keseimbangan tubuh untuk selalu dapat berdiri dan menahan berat badan. Kemudian mengendalikan otot untuk pergerakan tubuh. Fungsi yang ini merupakan perintah terhadap kerja otak dan sendi untuk menjalankan tugas dengan baik, menjadikan tubuh bisa bergerak bebas tanpa adanya rasa sakit. Nah, berikutnya itu sebagai pengatur postur tubuh dan gerak bola mata. Nah, manusia itu bisa berdiri tegap sebab perintah dari otak kecil ini. Bola mata bisa bergerak seperti melirik. Kemudian hal lainnya itu tanggung jawab dari kontrol oleh otak kecil. Nah, kemudian membantu fungsi kognitif, yaitu seperti bahasa, emosi, juga perhatian seseorang. Nah, otak kecil ini mempunyai peranan atas sebuah ungkapan bahasa dan emosi, sebuah ungkapan yang menjadi sesuatu yang dapat dipahami oleh orang lain dan juga merekamnya dari pengalaman atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian. Nah, kemudian fungsi yang lainnya itu sebagai pengatur gerak dan informasi dari rangsangan supaya bisa melakukan gerakan yang tepat. Sel-sel dalam otak kecil itu merupakan bagian pengatur supaya tubuh melakukan hal yang tepat di saat semua keadaan. Misalnya menghindar dari cahaya, tersenyum pada saat bahagia, dan sebagainya. Berikutnya, penjelasan mengenai struktur otak kecil atau cerebellum. Otak kecil itu memiliki mekanisme yang bertindak lebih cepat daripada bagian otak-otak lain karena disusun oleh lebih dari 40 juta serat saraf. Nah, otak kecil atau cerebellum itu tersusun atas dua hemisfer, sama seperti otak besar yang memiliki bagian menjadi dua, yakni kiri dan kanan. Sama seperti banyaknya struktur yang menjadi bagian dari sistem saraf pusat, otak kecil disusun oleh dua jaringan, yaitu adanya gray matter atau materi abu-abu yang merupakan komponen utama dalam sistem saraf pusat yang mengandung bagian badan sel saraf, sel glia, dan pembuluh kapiler. Gray matter ini merupakan bagian pusat menganalisa informasi. Kemudian white matter atau materi putih ialah salah satu materi putih yang merupakan komponen sistem saraf pusat yang terdiri dari akson bermielin. Fungsi utama dari white matter ini adalah untuk menghubungkan pusat-pusat informasi yang didapatkan oleh otak. Nah, juga sama seperti kebanyakan bagian dari salah satu sistem saraf, bagian luar dari otak kecil ini dapat disebut sebagai korteks dan bagian dalamnya itu disebut dengan medula. Nah, bagian korteks dari cerebellum itu memiliki 3 lapisan. Yang pertama, lapisan molekuler ialah sebuah lapisan terluar yang mengandung sel saraf kecil, sel saraf tak bermielin, dan sel glia. Kemudian juga yang keduanya itu lapisan Purkinje, yakni sesuai dengan namanya, lapisan itu disusun oleh banyak sel Purkinje besar yang bentuknya seperti botol. Dendrit dari sel ini dapat bercabang dan juga memasuki lapisan molekuler. Kemudian yang ketiga itu lapisan granular, merupakan salah satu lapisan terdalam yang tersusun atas sel-sel kecil dengan sekitar 3-6 dendrit. Nah, bagian-bagian otak kecil atau cerebellum itu berdasarkan lobus secara anatomi bisa kita lihat pada gambar slide, yaitu ada lobus anterior depan, lobus posterior belakang, dan lobus flocculonodular. Nah, ketiga lobus tersebut dipisahkan oleh dua fissura, yakni primary fissure dan posterolateral fissure. Nah, kemudian juga ada bagian otak kecil berdasarkan zonanya. Nah, itu ada vermis, sebuah zona yang memisahkan otak kecil menjadi dua hemisfer, kiri dan kanan. Nah, kemudian ada juga zona intermediate. Kemudian ada bagian lateral hemisfer. Di antara zona intermediate dengan zona lateral hemisfer
tidak memiliki sebuah perbedaan secara. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari otak kecil. Nah, jadi otak kecil ini bekerja dengan peran dari seluruh bagian sel saraf yang terdapat di dalamnya. Bagian terbesar dari otak kecil atau cerebellum itu menerima informasi tentang gerakan yang diinginkan dari kontraksi otot. Nah, kemudian informasi itu terus-menerus dapat diperbaharui dari pinggiran sel tentang suatu keadaan otot dan gerakan yang diinginkan. Ia juga akan mendorong kinerja yang sangat tepat dan memunculkan gerakan yang dikirim dari pusat saraf. Bagian otak kecil yang memiliki kapasitas yang unik untuk menerima berbagai macam informasi area motor pusat saraf, yaitu daerah kognitif, daerah sensorik, daerah bahasa, dan daerah yang terlibat dalam fungsi emosional. Semuanya terletak pada bagian yang terhubung dengan otak kecil. Selanjutnya, cerebrum atau otak besar. Nah, cerebrum itu merupakan bagian terbesar dari otak manusia yang disebut juga dengan cerebral cortex. Cerebrum itu merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Karena cerebrum inilah manusia itu memiliki kemampuan berpikir, menganalisa, logika, bahasa, kesadaran, pencernaan, memori, dan kemampuan visual. Jadi kecerdasan intelektual atau IQ kita itu ditentukan berdasarkan dengan kualitas pada otak besar kita. Kemudian fungsi dari cerebrum. Nah, fungsi otak besar itu merupakan pengontrol pusat sebagian besar dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, kita tahu otak besar itu berperan dalam mengatur gerakan sadar, otot rangka atau otot lurik, kemudian emosi kita, memori, persepsi terhadap rangsangan, fungsi belajar, mengatur alat indera, dan lain-lainnya. Kemudian fungsi utama dari cerebrum itu ialah dapat dikatakan sebagai pusat mengatur kesadaran dan pusat memori. Nah, struktur dan bagian otak besar itu berdasarkan strukturnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya korteks cerebrum bagian luar, kemudian ganglia dasar atau bagian dalam. Korteks cerebrum bagian luar merupakan lapisan tipis yang berwarna abu-abu yang memiliki miliaran badan sel saraf. Korteks itu juga sering disebut sebagai gray matter. Nah, itu juga ada kan sama dengan halnya otak kecil tadi. Nah, kemudian sel saraf ini saling berhubungan satu sama lain membentuk seperti untaian rantai sehingga informasi yang diterima oleh satu sel saraf dapat diteruskan melalui komunikasinya dengan sel saraf lainnya. Korteks itu dibagi juga menjadi 3 area utama, yaitu ada area sensorik, yaitu area yang bertugas mengartikan informasi sensorik atau rangsangan. Nah, contohnya itu seperti adanya cahaya, pengecapan, dan suara. Kemudian area motorik merupakan area yang bertugas mengendalikan otot sehingga terjadi suatu gerakan. Misalnya ketika kita menginjak sesuatu pecahan kaca atau duri, maka kita akan refleks gitu, bergerak menjauhkan kaki kita dari duri tersebut. Nah, kemudian ada juga area asosiasi yang merupakan area yang berfungsi dalam merekam pengalaman yang dialami oleh tubuh atau memori. Nah, kemampuan dan kecerdasan serta pengaturan berbagai fungsi bahasa. Nah, selanjutnya itu bagian dalam atau ganglia dasar. Nah, ganglia dasar merupakan area berwarna putih yang banyak mengandung dendrit dan takson. Lapisan ini tebal dibandingkan bagian korteks. Ganglia dasar ini berfungsi dalam melakukan koordinasi gerakan, pengatur gerakan tak sadar, fungsi kognisi, dan fungsi emosi. Cerebrum juga memiliki bagian dua belahan, yaitu belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Kedua belahan itu berhubungan oleh kabel-kabel saraf yang di bagian bawahnya. Secara umum belahan otak kanan itu mengontrol sisi kiri tubuh, kemudian belahan otak kiri itu mengontrol pada kanan tubuh gitu. Otak kanan terlibat dalam kreativitas dan kemampuan artistik, sedangkan otak kiri itu untuk logika dan berpikir rasional. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Nah, selanjutnya berdasarkan lobusnya, otak itu dapat dibagi menjadi 4 bagian.
Nah, ya kita bisa lihat pada gambar di mana saja posisi-posisi dari lobus itu. Nah, jadi 4 bagian lobus ini, yang pertama itu adanya lobus frontal. Nah, lobus frontalis itu merupakan bagian otak besar yang terletak di depan. Lobus frontalis ini berfungsi untuk mengatur kesadaran motorik atau gerakan secara sadar, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir atau memecahkan masalah, dan emosi. Kemudian ada lobus parietal. Nah, lobus itu yang terletak di bagian belakang. Lobus frontal di bagian atas otak besar. Fungsi utama lobus parietal adalah sebagai pusat sensorik atau penerimaan rangsangan, contohnya sentuhan, adanya tekanan, suhu, dan rasa sakit. Nah, kemudian ada lobus temporal. Nah, pada gambar itu kita bisa lihat merupakan bagian otak yang terletak di bawah lobus parietal, tepatnya bagian sisi otak besar. Fungsi lobus temporalis ialah sebagai pusat pendengaran dan fungsi bahasa. Kemudian yang terakhir itu adalah lobus occipital yang merupakan bagian belakang otak besar. Fungsi utama lobus occipital itu sebagai pusat penglihatan visual. Selanjutnya, gelombang listrik otak. Nah, jadi gelombang listrik otak itu cara mengukurnya itu dengan menggunakan alat bernama elektrosepalogram yang ditemukan oleh Hans Berger pada tahun 1919 sampai 1938. Nah, dia itu merupakan seorang profesor psikiater yang berasal dari Jerman yang menemukan EEG gitu. Jadi EEG itu sebuah alat yang mampu memvisualisasikan gelombang otak manusia ke dalam bentuk grafik. Nah, kita lihat pada slide berikutnya itu. Jadi gelombang listrik pada otak itu dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu gamma dengan frekuensi 25 Hz sampai 40, kemudian beta 12 sampai 25, kemudian alpha 8 Hz sampai 12 Hz, kemudian 4 theta yaitu 4 sampai 8 Hz, kemudian delta 0,5 Hz sampai 4 Hz. Nah, jadi kita akan bahas pada gambar. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana grafik dari gelombangnya tersebut. Nah, gamma ini yang pertama itu gamma yaitu merupakan gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas mental yang penuh yang sangat tinggi dengan kondisi kesadaran penuh, misalnya sedang berada di arena pertandingan gitu, perebutan kejuaraan. Jadi orang tuh bisa merasakan kepanikan, histeris, dan adanya rasa ketakutan. Gelombang otak inilah yang cukup berbahaya bagi otak. Nah, kemudian beta, gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang itu mengalami aktivitas mental yang terjaga penuh. Nah, itu misalnya berpikir rasional, pemecahan masalah, dan keadaan pikiran. Nah, frekuensi ini biasanya terjadi pada seseorang yang didominasi oleh angka, oleh logika. Saat seseorang itu berada di gelombang ini, maka otak kiri sedang aktif digunakan untuk berpikir, berkonsentrasi, dan sebagainya, sehingga menyebabkan gelombang ini meninggi. Gelombang ini merangsang otak mengeluarkan hormon yang bernama kortisol atau norepinefrin yang menyebabkan adanya rasa cemas, khawatir, marah, dan stres. Akibat buruknya, beberapa orang dengan gangguan penyakit mudah datang jika kita terlalu aktif pada gelombang ini. Nah, jadi yang ketiga itu ada alpha. Alpha itu merupakan gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami relaksasi atau mulai istirahat dengan tanda-tanda mata mulai menutup atau mulai mengantuk. Nah, alpha itu adalah pikiran yang paling cocok untuk memprogram alam bawah sadar. Nah, seseorang yang rileks, melamun, dan berhayal, gelombang otaknya berada dalam frekuensi ini. Nah, jadi kondisi ini merupakan pintu masuk atau keluarnya potensi dari alam bawah sadar kita. Nah, contohnya itu anak-anak balita itu selalu berada pada kondisi alfa ini biasanya. Itu disebabkan karena mereka itu mampu menyerap informasi secara cepat.
Dalam kondisi gelombang ini, otak memproduksi hormon serotonin dan endorfin yang menyebabkan seseorang itu merasa senang, nyaman, dan bahagia. Gelombang alfa yang membuat imunitas tubuh meningkat. Nah, pembuluh darah terbuka lebar dan detak jantung menjadi stabil dan kapasitas indera kita meningkat. Nah, kemudian ada theta, gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami tidur ringan atau saat mengantuk. Misalnya saat trance, hipnosis, meditasi dalam, kemudian khusyuk. Nah, perlu diingat, gelombang alfa itu dan theta itu adalah gelombang pikiran bawah sadar. Oleh karena itu, anak-anak biasanya cepat sekali dalam belajar pada gelombang ini, itu mengimajinasikan, mudah menerima informasi apa adanya. Nah, pancaran dari frekuensi ini menunjukkan seseorang itu sedang dalam kondisi mimpi. Jadi dalam kondisi ini pikiran bisa menjadi sangat kreatif dan inspiratif. Seseorang akan menjadi khusyuk, rileks, pikirannya hening, dan intuisi pun muncul. Nah, ini semua terjadi karena otak mengeluarkan hormon melatonin atau setazolameni dan arginine vasopressin. Nah, kemudian yang terakhir itu delta, gelombang otak yang terjadi pada saat ketika Anda tertidur lelap. Pada kita saat kita tertidur lelap kan, tanpa mimpi nih. Fase delta ini merupakan fase istirahat bagi tubuh dan pikiran. Nah, tubuh kita itu akan melakukan proses penyembuhan diri, memperbaiki kerusakan jaringan, dan aktivitas memproduksi sel-sel baru saat kita itu tertidur gitu. Jadi frekuensi terendah ini muncul saat seseorang tertidur pulas tanpa mengalami mimpi, tidak sadar, tidak bisa merasakan badan, dan tidak berpikir. Di gelombang inilah otak mengeluarkan hormon pertumbuhan atau human growth hormone yang bisa membuat seorang awet muda. Bila seseorang tidur dalam keadaan delta yang stabil, kualitas tidur yang sangat tinggi, meski hanya beberapa menit saja, ia akan bangun dengan tubuh tetap merasa segar. Sekian paparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelas, saya Nabila Kotrunada akan melanjutkan materi mengenai sistem limbik. Nah, sistem limbik adalah bagian otak yang berhubungan langsung dengan 3 fungsi utama, yaitu emosi, ketenangan, gairah, atau stimulasi. Sistem limbik ini terdiri dari beberapa bagian yang ditemukan di atas batang otak dan di dalam otak besar. Nah, sistem limbik ini juga berfungsi menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, memelihara homeostatis, rasa haus, mengatur metabolisme, dorongan seks, pusat rasa senang, dan memori jangka panjang. Nah, kehidupan emosional sebagian besar juga berada di dalam sistem limbik ini, dan struktur ini juga sangat berhubungan dengan pembentukan ingatan. Nah, selanjutnya bagian dari sistem limbik yaitu yang pertama talamus, yang kedua hipotalamus, yang ketiga amigdala, dan yang keempat yaitu basal ganglia. Yang pertama saya akan membahas tentang talamus. Talamus merupakan bagian otak yang bertanggung jawab untuk mendeteksi dan menyampaikan informasi dari indera kita seperti bau dan penglihatan. Nah, talamus ini terletak di batang otak dan merupakan jalur informasi ke dalam otak dan bertanggung jawab untuk berpikir dan sebagai gerakan. Selanjutnya, talamus ini di dalamnya terdapat projection fibers, yaitu kumpulan akson dari somasel yang terletak pada satu bagian otak yang membantu memproyeksikan atau mengirimkan berita melalui sinapsis. Nah, yang kedua yaitu hipotalamus. Hipotalamus terletak di pusat sistem limbik dan berada pada pertemuan banyak sel saraf. Hipotalamus ini memproduksi beberapa pesan kimiawi yang disebut sebagai hormon, sebagai pengontrol kadar air dalam tubuh, siklus tubuh, suhu tubuh, dan asupan makanan. Hipotalamus ini terletak di bawah talamus yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu hipotalamus anterior yang berfungsi sebagai pengatur rasa haus dan aktivitas seks. Yang kedua yaitu hipotalamus posterior sebagai pengatur suhu dan mencium bau. Yang ketiga hipotalamus lateral
sebagai pengatur rasa lapar. Yang keempat, hipotalamus ventral yang berfungsi mengatur sintesis hormon, dan yang terakhir yaitu hipotalamus ventromedial yang berfungsi mengatur rasa kenyang. Nah, selanjutnya bagian sistem limbik yang ketiga, amigdala. Amigdala merupakan komponen utama penghasil emosi. Otak manusia memiliki 2 buah amigdala yang ukurannya relatif lebih besar dibandingkan primata lainnya. Amigdala ini membantu dalam pengembangan ketenangan, terutama peristiwa emosional dan keadaan darurat. Nah, juga terlibat dalam emosi rasa takut, kesenangan, gairah, dan lain-lain. Nah, dan yang keempat yaitu basal ganglia, yaitu kumpulan sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan gerakan otot dalam postur tubuh. Nah, struktur utama basal ganglia ini terdiri dari 3, yaitu caudatus, yang kedua putamen, dan yang ketiga globus pallidus. Nah, materi selanjutnya yaitu suplai darah pada otak. Nah, sirkulasi otak adalah pergerakan darah melalui jaringan arteri dan vena cerebral yang memasuk otak. Laju aliran darah pada orang dewasa biasanya 750 ml per menit yang mewakili 15% dari curah jantung. Nah, arteri mengirimkan darah beroksigen, glukosa, dan nutrisi lainnya ke otak, dan vena ini membawa darah deoksigenasi kembali ke jantung dan menghilangkan karbon dioksida, asam laktat, dan produk-produk metabolisme lainnya. Selanjutnya, aliran darah di otak ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti viskositas darah, bagaimana pembuluh darah melebar, dan tekanan bersih dari aliran darah ke otak yang biasa disebut dengan tekanan perfusi yang ditentukan oleh tekanan darah tubuh. Selanjutnya, pasokan darah ke otak biasanya dibagi menjadi segmen anteri dan posterior. Yang pertama itu sirkulasi cerebral anterior, adalah darah ke bagian anterior otak termasuk mata. Ini dipasok oleh arteri carotid internal, arteris cerebral tengah, dan anterior cerebral arteri. Nah, yang kedua yaitu sirkulasi otak posterior, yaitu suplai darah ke bagian posterior otak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Sistem saraf otonom berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Sistem saraf otonom memiliki macam dan sifatnya masing-masing yang diperlukan oleh makhluk hidup seperti manusia. Yang pertama yaitu sistem saraf simpatik. Terletak di depan kolumna vertebra dan berhubungan serta bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Yang kedua, sistem parasimpatik. Terletak dalam 2 bagian yang terdiri atas saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Sistem parasimpatik berkaitan dengan pertahanan tubuh dan perbaikan sumber-sumber tubuh. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi saraf simpatik. Saraf simpatik merupakan rangkaian 2 buah neuron. Neuron yang meninggalkan sumsum tulang belakang tidak langsung menuju ke suatu organ tubuh, tetapi berakhir dulu pada suatu sinapsis yang ada di dalam ganglion. Dari ganglion, baru kemudian dengan perantara neuron yang lain menuju ke organ tubuh. Sistem simpatik memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang yang menempel pada sumsum tulang belakang, sehingga memiliki serabut praganglion pendek dan serabut postganglion yang panjang. Selanjutnya, anatomi fisiologi saraf parasimpatik. Susunan saraf parasimpatik berupa jaring-jaring yang berhubung-hubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Saraf parasimpatik adalah saraf yang berpangkal pada medula oblongata dan pada daerah sekrum dari medula spinalis. Saraf sensorik parasimpatik memiliki ganglion di suatu tempat yang terletak antara organ visceral dengan saraf pusat. Sedangkan saraf motorisnya tidak membentuk rantai saraf seperti saraf motoris simpatik, dan ganglion yang terbentuk antara saraf satu dengan yang kedua terletak berdekatan dengan organ visceral yang disarafinya. Selanjutnya, fungsi sistem simpatik dan parasimpatik. Fungsi dari sistem saraf simpatik ini pada umumnya adalah untuk dapat memacu kerja organ tubuh, tetapi ada pula beberapa yang dapat menghambat organ tubuh, yang mana fungsinya yaitu mengecilkan pupil, mencegah pengeluaran cairan ludah, meningkatkan frekuensi detak jantung, membuat bronki berelaksasi,
mencegah sekresi dan gerakan peristaltik, mengubah glikogen menjadi glukosa, mensekresi adrenalin dan non-adrenalin, dan mencegah kantung empedu berkontraksi. Sedangkan fungsi sistem parasimpatik yaitu fungsinya berlawanan dengan saraf simpatik karena sistem ini memperlambat kerja organ tubuh. Jadi, karena fungsi dari keduanya yang berlawanan, maka organ yang ada di dalam tubuh menjadi normal dan seimbang, yang mana fungsi dari sistem parasimpatik ini yaitu membesarkan pupil, menstimulasi cairan ludah, menurunkan frekuensi detak jantung, membuat bronki berkontraksi, menstimulasi sekresi dan gerakan peristaltik, menstimulasi pengeluaran cairan empedu, dan membuat kantung empedu berkontraksi. Selanjutnya, materi tentang neurotransmitter, yaitu senyawa endogen yang ada di dalam tubuh yang bekerja membawa sinyal antar neuron. Neurotransmitter terbungkus oleh vesikel sinapsis sebelum dilepaskan bertepatan dengan datangnya potensial aksi. Neurotransmitter yang dikemas ke dalam vesikel sinaptik berkerumun di bawah membran di sisi presinaptik sinaps dan dilepaskan ke dalam celah sinaptik, di mana mereka mengikat pada reseptor di membran pada sisi postsinaptik dari sinaps. Pelepasan neurotransmitter biasanya mengikuti kedatangan sebuah potensial aksi dari sinapsis. Selanjutnya yaitu macam-macam dari neurotransmitter. Yang pertama asetikolin, yang kedua norepinefrin, yang ketiga glutamat, yang keempat serotonin, yang kelima GABA, yang keenam glisin, yang ketujuh aspartat, yang kedelapan nitrat oksida, dan yang kesembilan neuropeptida. Selanjutnya cara kerja neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan senyawa kimia pembawa pesan yang meneruskan informasi elektrik dari sebuah neuron ke neuron lain atau sel efektor. Sifat neurotransmitter adalah seperti yang pertama disintesis di neuron presinaps, yang kedua disimpan di vesikel dalam neuron presinaps, yang ketiga dilepaskan dari neuron di bawah kondisi fisiologis, yang keempat segera dipindahkan dari sinaps melalui uptake atau degradasi, yang kelima berikatan dengan reseptor menghasilkan respon biologis. Selanjutnya fungsi luhur otak. Otak merupakan organ untuk berpikir yang dapat terganggu oleh berbagai sebab seperti stroke. Bagian tertentu otak mempunyai fungsi khusus. Fungsi luhur dalam keadaan normal merupakan fungsi integritas tertinggi otak yang dapat dinilai. Fungsi kortikal luhur adalah sifat khas manusia yang meliputi kebudayaan, bahasa, memori, dan pengertian. Selanjutnya itu terdapat gangguan kortikal luhur otak. Yang pertama afasia atau disfasia, yaitu kesulitan dalam memahami atau memproduksi bahasa yang disebabkan oleh gangguan yang melibatkan hemisfer otak. Yang kedua agnosia, yaitu gangguan persepsi sensasi. Yang ketiga aleksia, yaitu ketidakmampuan membaca yang sebelumnya ia mampu. Yang keempat akalkulia, yaitu ketidakmampuan menghitung. Yang kelima apraksia, yaitu ketidakmampuan menjalankan perintah. Dan yang keenam agrafia, yaitu gangguan pada bahasa yang dinyatakan dalam penulisan. Jadi bukan pada bentuk hurufnya atau tulisannya yang buruk. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan.